Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik tema 2 kelas 3, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2 bersama Bu Fitri. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu setelah membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang keempat, setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Dan yang terakhir, setelah mengamati guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Perhatikan teks berikut. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Lalu Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng itu. Dan teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah anak-anak, kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang dongeng. Kalian juga sudah belajar di kelas 2 tentang dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang berdasarkan hayalan dari pengarangnya. Mari kita simak dan dengarkan dongeng yang dibacakan oleh Dayu dan teman-teman. Dongeng itu berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya yaitu Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali," kata salah satu pengembara itu. Lalu pohon besar menjawab, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali," kata si pohon anak-anak. Padahal pohon sendiri berguna ya bagi para pengembara itu, karena para pengembara itu bisa berteduh. Anak-anak, dalam dongeng ini kita jadi tahu bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat atau kegunaan bagi manusia. Tentunya selain untuk tempat berteduh, pohon juga menghasilkan makanan, buahnya bisa kita makan, dan tumbuhan juga penghasil oksigen bagi manusia. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup.
Kita sebagai manusia harus menyayangi makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Mari kita jawab pertanyaan berikut ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Lalu, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ya, jawabannya menjaga dan menyayangi tumbuhan serta hewan. Oke, anak-anak, di sini ada percakapan antara Benny, ayah, dan ibunya. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Tanya Benny. Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur, jawab ayah. Lalu Benny bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah menjawab, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apakah kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjelaskan, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu ibu menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Penjelasan ibu. Selanjutnya Benny bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah pun menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Oke, di sini ada latihan soal lagi. Mari kita jawab ya teman-teman. Nah, ada penjelasan sedikit dari percakapan tadi. Dari percakapan Benny, ayah dan ibunya, kita harus bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memberikan kita tumbuhan dan hewan untuk kehidupan manusia juga. Maka tumbuhan dan hewan itu perlu disayangi. Untuk menyayangi tumbuhan atau berterima kasih kepada tumbuhan, kita bisa merawat tumbuhan dengan baik. Caranya dengan memberi air, memberi pupuk, lalu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya cukup. Dan untuk cara berterima kasih kepada hewan, kita bisa memberi makan, minum, dan tidak menyiksa hewan tersebut, dan juga dapat membersihkan kandangnya. Itu adalah cara merawat hewan yang baik ya anak-anak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Apakah kalian tahu? Oke, jawabannya untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas bantuan atau kebaikan orang lain. Berarti terhadap sesama manusia ya untuk yang nomor 1. Selanjutnya nomor 2, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Kira-kira merasa apa nih ketika kita setelah mengucapkan terima kasih itu? Ya betul, pastinya kita merasa senang dan juga bahagia. Jawaban-jawaban tadi bisa kalian tulis di buku latihan ya anak-anak. Dan untuk soal nomor 3,
Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Untuk soal nomor 3 silakan kalian kerjakan. Ini adalah penugasan dari ibu guru. Nanti akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, selanjutnya bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberi oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah pun lancar. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah cara meliukkan atau meliukkan badan dengan benar ya. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Gerakan yang pertama yaitu gerakan memutar badan ke kanan dan ke kiri. Oke, langkah yang pertama, badan berdiri tegak. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Putarkan badan ke kanan dan ke kiri. Jika sudah beberapa kali kita lakukan, badan kembali berdiri tegak. Oke. Selanjutnya, untuk gerakan kedua yaitu gerakan memutar badan ke bawah dan mengayunkan tangan. Langkah yang pertama, kalian berdiri dengan tegak ya. Yang kedua, tentangkan kedua tangan kalian ke depan. Lalu putar badan ke bawah seperti membungkuk ya anak-anak. Bisa dilihat pada contoh gambar di layar. Selanjutnya putar badan ke kiri bawah, lalu ke kanan bawah. Jadi semisal tangan kanan berarti menyentuh kaki kiri, tangan kiri menyentuh kaki kanan. Lakukan hal tersebut secara berulang kali sebanyak 8 kali ya. Jika sudah, kembali berdiri tegak. Oke, selanjutnya gerakan yang ketiga yaitu gerakan meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Yang pertama, kalian berdiri tegak lagi. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Selanjutnya, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan seperti pada contoh gambar. Tahan sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian bisa berdiri tegak kembali. Oke, baik anak-anak hebat, tidak terasa pembelajaran kita sudah sampai di akhir nih. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar dengan luar biasa. Dari dongeng, kita belajar untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada sesama. Dengan bekerja sama dan gotong royong, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah dan juga menyenangkan. Berikut ini adalah refleksi pembelajaran anak-anak, bisa diperhatikan. Setelah tadi kita belajar, ternyata kita dapat mampu memahami pesan moral dalam dongeng yang didengarkan. Yang kedua, kita dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, menunjukkan sikap berterima kasih kepada sebagai bentuk pengamalan nilai Pancasila. Yang keempat, memahami pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita mampu menjelaskan dan mempraktikkan kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan baik. Wah, ternyata banyak sekali ya pembelajaran kita di waktu yang singkat ini. Oke, baik anak-anak, pesan dari ibu, teruslah menjadi anak yang baik, rajin belajar, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Semangat belajar karena setiap hari kalian tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakhlak baik. Baiklah, cukup sekian dari Bu Guru. Bu Guru ucapkan terima kasih atas semua partisipasinya dan terima kasih sudah memperhatikan. Kita tutup dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat, tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.